Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afrikasari, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran itu adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategis, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan permasalahan dan peluang yang terjadi, dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi, ada 4 karakteristik dalam audit pemasaran. Yang pertama yaitu komprehensif, di mana audit pemasaran harus mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan bukan melihat masalah dalam ruang lingkup yang sempit. Yang kedua, secara sistematis, audit pemasaran harus melibatkan tahap diagnosis yang telah disusun berdasarkan logika. Yang ketiga, secara independen, audit pemasaran yang baik harus dilakukan secara objektif dan tidak biasa. Yang keempat, yaitu secara periodik. Agar audit itu berguna untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan, maka audit ini harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya, tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan dari audit pemasaran yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang mungkin akan sedang dihadapi oleh perusahaan dan membuat sebuah perencanaan untuk menghilangkan atau mengatasi permasalahan tersebut sehingga aktivitas pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif. Audit pemasaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang posisi suatu perusahaan. Tujuan akhir dari audit pemasaran adalah untuk mendapatkan profil dari lingkungan bisnis yang mempengaruhi perusahaan dan profil dari faktor-faktor internal seperti taktik, strategi, dan nilai. Manfaat dari audit pemasaran adalah untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kinerja suatu perusahaan dan berbagai kekurangan yang mungkin akan memerlukan suatu perbaikan. Kemudian ada 3 manfaat potensial audit pemasaran. Yang pertama yaitu analisis mengenai lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu menilai kinerja masa lalu dan aktivitas sekarang. Yang ketiga yaitu identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Arti penting pelaksanaan audit pemasaran semakin dirasakan oleh perusahaan ketika melakukan dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan audit pemasaran dengan baik dan benar, maka akan memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu memberikan suatu evaluasi yang independen dan tidak bias terhadap program pemasaran seperti strategi, penawaran, dan kreativitas suatu perusahaan. Dapat juga memberikan sebuah perusahaan ide-ide yang baru, teknik-teknik, dan new direction pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu tipe audit pemasaran. Ada 2 tipe audit pemasaran. Yang pertama yaitu audit fungsional. Merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti penjualan atau periklanan. Yang kedua yaitu audit menyeluruh, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam penentuan tipe ini tergantung dari pemasaran perusahaan masing-masing. Selanjutnya ada 3 langkah diagnostik dalam struktur audit pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi, yang kedua yaitu sistem pemasarannya, dan yang ketiga yaitu aktivitas pemasaran. Ruang lingkup audit pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama. Yang pertama yaitu audit lingkungan, di mana pemasaran audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup
penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu audit strategi pemasaran. Audit ini tuh bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menentukan strategi yang selaras dengan tujuannya. Yang ketiga yaitu audit organisasi pemasaran. Nah, audit ini tuh menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian audit sistem pemasaran. Audit ini tuh menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi suatu pemasaran. Nah, hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas dalam bidang pemasaran. Kemudian yaitu audit produktivitas. Nah, pemasaran audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, ataupun unit yang lain dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode menganalisis produktivitas dan profitabilitas pemasaran. Yang terakhir yaitu audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, dan promosi. Selanjutnya yaitu audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri atas pelaku dan ketentuan-ketentuan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumsi sasarannya. Nah, untuk mempertahankan perusahaannya, maka perusahaan harus menyesuaikan bauran pemasarannya untuk mengikuti tren-tren dan perkembangan yang sedang terjadi di dalam lingkungan. Kemudian lingkungan pemasaran ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu lingkungan mikro, di mana lingkungan ini terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggannya. Nah, pelaku utama dalam lingkungan mikro ini yaitu perusahaan, pemasok, terus perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini merupakan kekuatan-kekuatan masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan, seperti lingkungan alam, demografisnya, teknologi, terus politik dan budayanya.